Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama dengan Bu Sundari, saya akan menjelaskan tentang penggunaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang lebih sering kita kenal dengan PUEBI. Mengapa kita harus mempelajari PUEBI? Ya, benar, agar tulisan kita terhindar dari kesalahan penulisan ejaan di dalam bahasa Indonesia, sehingga tulisan kita nanti akan menjadi baik dan benar secara kaidah bahasa. Yuk kita ikuti terus penjelasan PUEBI berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini untuk install PUEBI di HP itu lebih mudah daripada harus kita install PUEBI yang ada di Windows. Tetapi kalau di Windows itu lebih lengkap penjelasannya. Sementara kalau di HP itu hanya beberapa yang terpenting saja, tetapi tetap masih bisa digunakan untuk pedoman kita menulis supaya tidak terjadi kesalahan dalam PUEBI dan KBBI-nya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan. Di dalam PUEBI, install PUEBI, di situ akan muncul pemakaian huruf. Jadi mulai huruf A, B, C sampai Z itu ada tata caranya untuk penulisan di dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, pemakaian huruf. Bagaimana memakai huruf dalam huruf vokal, konsonan, huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, itu semuanya ada aturannya. Jadi tidak boleh seenaknya sendiri menggunakan bahasa Indonesia dengan huruf-huruf tersebut. Kemudian ada penulisan kata. Di sini ada kata dasar, kata berimbuhan. Berimbuhan itu yang ada awalannya, ada akhirannya, ada sisipannya, atau ada kombinasi awalan dan akhiran. Misalnya yang banyak terjadi kesalahan itu adalah di dalam kata berimbuhan. Dalam kata berimbuhan yang paling banyak salah itu biasanya penggunaan imbuhan di yang dipakai sebagai kata depan dan kata di sebagai imbuhan gabung. Kalau sebagai imbuhan gabung berarti dia harus ditulis serangkai, sementara kalau sebagai kata depan maka ditulisnya dipisah. Kemudian untuk kata depan ini sudah ada. Untuk penulisan singkatan atau akronim, kita lihat bagaimana menuliskan akronim atau kata singkatan kata yang dibaca seperti huruf. Singkatan yang terdiri dari beberapa kata yang dibaca seperti kata tersebut. Misalnya di sini untuk penulisan gelar sarjana itu menulisnya bagaimana, tanda titiknya itu digunakan di mana saja, itu ada semuanya. Kemudian singkatan yang terdiri atas 3 huruf yang diikuti tanda titik misalnya dan lain-lain dan sebagainya. SDA itu tanda titiknya harus ikut, jadi tidak boleh dibuang. Kemudian singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, misalnya atas nama itu A titik N titik dan seterusnya. Kita tinggal melihat, jadi tidak akan terjadi kesalahan dalam penulisan di dalam kata. Berikutnya tanda baca. Nah, ini yang paling sering terjadi kesalahan di dalam penggunaan tanda baca. Tanda baca titik, tanda baca koma yang sering itu. Tanda baca hubung, tanda baca seru, tanda baca petik. Nah, itu yang paling sering. Nah, kita tinggal klik tanda petik misalnya. Kapan kita harus menggunakan tanda petik? Nah, itu ada aturannya di sini. Kapan? Jadi tidak boleh seenaknya sendiri meletakkan tanda petik di dalam suatu kata.
Berikutnya ada penulisan unsur serapan. Ini kalau di dalam KBBI, di dalam PUEB di Windows itu ada banyak kriteria. Tetapi cukuplah kalau untuk sebagai penulis pemula seperti kita itu buku sakunya PUEB sama KBBI itu sudah cukup, minimal sudah mengetahui oh ini kata yang baik yang benar seperti ini, jadi tidak lagi terjadi kesalahan di dalam penulisan kata. Baik, demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya tentang Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau lebih sering kita kenal dengan PUEB. Semoga penjelasan ini bisa membawa manfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.